Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun dan kapanpun. Dan kembali lagi bareng aku Vio di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Wow, Pekoners tau gak sih? Di episode kali ini kita bakal mendatangkan sesuatu yang baru dan berbeda daripada episode sebelumnya. Karena di episode kali ini kita bakal membahas mengenai sesuatu yang relate banget dengan kita sebagai mahasiswa, yaitu metodologi penelitian. Nah, kita kalau dengar metopen alias metodologi penelitian, itu pasti rasa kayak sesuatu yang mengerikan dan membingungkan. Nah, daripada aku dan Pekoners sama-sama kebingungan, mending kita di sini belajar bareng mengenai atau metodologi penelitian bersama dengan narasumber hebat yang akan membahas mengenai topik tersebut. Dan Pekoners kepo gak sih siapa? Langsung aja kita sapa. Halo Ibu Monik. Halo Vio. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sangat tertarik sekali ya. Tertarik sekali dengan Vio ini, sangat nggak sabar banget, padahal kita udah sering ketemu ya, Bu ya. Betul. Nah Ibu, mungkin ada beberapa Pekoners kita di rumah yang belum tahu sama Ibu atau ngerasa kayak nggak asing banget nih wajahnya gitu. Boleh disapa dulu Pekoners yang ada di rumah sekaligus memperkenalkan diri Ibu. Boleh. Terima kasih. Kalau Vio kan sudah akrab ya sama. Sudah akrab sekali. Okay, boleh. Ya, halo Pekoners. Perkenalkan, saya Menik Kurniasiwi, saya dosen di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang research methodology. Yuk kita kenal lebih dalam lagi tentang apa sih karya ilmiah dan mengapa kita harus membuat karya ilmiah, terutama bagi mahasiswa ya. Iya, jadi aku benar-benar excited banget Bu belajar bareng Ibu di sini, dan wah ini benar-benar spesial sekali. Dan buat teman-teman Pekoners yang mahasiswa akhir atau sedang mengenyam mata kuliah metodologi penelitian, jangan lupa tuh dicatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Ibu Menik dan tentunya ditonton sampai akhir. Oke Bu? Betul Vio. Karena untuk metodologi ini kan tidak hanya untuk mahasiswa tertentu ya, tidak spesialis gitu. Jadi dia harus menjadi satu bahasan yang umum. Jadi semuanya boleh menonton dan mengambil poin penting dari materi nanti. Nah, Ibu, kalau kita bahas mengenai dunia perkuliahan nih, Bu, betul. Semua mahasiswa pasti merasa kayak kalau udah sampai di titik atau tahap penelitian tuh pasti rasa kuliah ini berat banget gitu ya, Bu ya. Dan termasuk mungkin diri aku sendiri yang sudah mengenyam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, mungkin di sini kita mau nanya dikit nih, Bu. Kenapa kita tuh perlu melakukan sebuah penelitian nih, Bu? Oke, terima kasih Vio. Ya, ini pertanyaan mendasar sekali ya bagi teman-teman Pekoners semuanya. Jadi kadangkala itu tantangan, benar-benar tantangan ya. Mahasiswa itu kalau menurut pengalaman Ibu sebagai dosen itu aman saja dia. Di semester 1 sampai dengan semester akhir itu aman kalau mengikuti perkuliahan. Tapi pada saat sudah mulai membahas penelitian nih, seperti sebuah sosok yang mengerikan. Nah, kalau bisa lari aja gitu ya. Kalau bisa gantikan saja. Kadang-kadang mahasiswa itu suka seperti itu. Padahal di sini itu kalau Ibu pribadi ya, Ibu itu bisa dikatakan orangnya itu suka dengan sekolah gitu ya. Kalau misalnya ada lagi sekolah level lanjut, Ibu mau lagi gitu. Kenapa? Karena menurut Ibu tidak bisa dipisahkan antara pendidikan itu dengan seni gitu. Oh, dengan seni, Bu? Iya, kenapa seperti itu? Karena yang kita bahas hari ini kan tentang karya. Karya ilmiah. Oh iya. Namanya karya itu pasti ada unsur seninya, Vio. Nah, disinilah yang kita sebenarnya bisa menetralisir bahwa penelitian itu tidak selalu menyeramkan, tidak selalu menakutkan gitu. Kenapa? Karena di dalamnya ada sebuah seni gitu. Nah, kenapa dia disebut seni di sini? Karena yang pertama, ya, research itu kan berarti kita akan menghasilkan sebuah solusi atau sebuah penemuan baru dari sebuah masalah gitu ya. Nah, kemudian yang membedakan dia dengan karya-karya seni yang lain apa? Karena dia berbasis ilmiah gitu. Yang disebut dengan ilmiah itu seperti apa? Sesuatu yang baru? Boleh. Jadi ilmiah itu dia ada struktur di dalamnya, ada sistematis di dalamnya. Kemudian selain itu juga ilmiah itu logis ya. Kadang karya kita itu kan banyak ya, ada karya fiksi, non fiksi dan seterusnya. Tapi kalau khusus untuk karya ilmiah yang berbasis skripsi, tesis, disertasi, itu dia harus ada pemikiran logis, ada pendalaman, ada pematangan materi, penggunaan teori dan seterusnya. Mungkin itu beratnya di sana gitu.
Tapi kalau kita menganggapnya dia sebagai sebuah karya, kita jalaninya enjoy, Iya, enjoy. kita nikmati setiap prosesnya, itu insya Allah bisa lebih mudah menyelesaikan. Nggak ngerasa berat lagi kan, Bu? Nggak Betul. mengerikan lagi dalam membuat sebuah karya ilmiah gitu ya, Bu, ya? Betul. Dua kata kunci Vio untuk karya ilmiah ini, do it or forget it. Kenapa gitu, Bu? Karena dia tidak bisa dipisahkan gitu. Ah, Kalau kamu lagi menyelesaikan ya, kalau Pekoner semuanya lagi menyelesaikan tugas karya ilmiah ini, baik skripsi, tesis atau disertasi, itu harus punya waktu khusus untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi jangan disambi-sambi, istilahnya di apa namanya ya. multitasking gitu. Nah, kita nggak bisa kadang mengerjakan itu, kemudian kita beralih tugas ke yang lain, kemudian balik lagi ke situ, nggak bisa. Iya, jadinya kayak kurang fokus kan. Nah, betul, karena itu mempengaruhi fokus kita dan itu sangat penting bagi sebuah karya. Bayangin aja kita nulis novel baru bab chapter 1, kemudian kita mau ke chapter 2, tiba-tiba kita beralih kemana gitu. Iya. Fokus kita, pasti novelnya itu menjadi sesuatu yang tidak komprehensif nantinya. Sama dengan karya ilmiah. Jadi yang pertama yang paling penting adalah fokus. Fokus yang Iya. pertama. Kalau boleh jujur, memang aku pas mata kuliah itu rasanya udah nentuin dulu ini, tapi malah plan gitu, Bu, ya. Kepikiran yang lain karena memang kurang fokus gitu ya, Bu, ya. Betul. Nah, tadi kita sudah sebagai pengantar itu mengenai kenapa sih kita perlu melakukan penelitian, dan kalau ada kata kenapa, ada yang namanya bagaimana, Bu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian proses dan yaitu mengenai latar belakang nih, Bu. Nah, kira-kira boleh dong, Bu, untuk dijelaskan kepada Pekoners apa saja poin penting yang dalam mengungkapkan latar belakang dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah itu, Bu? Oke, jadi memang sebuah karya ilmiah itu kan punya sistematis ya. Jadi kita harus mengikuti setiap sistematika penulisan, kemudian struktur penulisan karya ilmiah dari setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda. Jadi kita ikuti mana yang kita jadikan rujukan gitu ya. Jadi untuk awal itu memang kita harus menentukan dulu introduction-nya. Atau pendahuluan gitu ya. Kemudian kita move ke chapter 2-nya itu adalah kajian teori, kemudian ke metode penelitian, dan terakhir baru ke result-nya atau pembahasan. Nah, untuk introduction-nya sendiri ini poin penting. Kadang-kadang seorang peneliti itu butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan hanya untuk menyelesaikan 1 atau 2 paragraf dari latar belakang. Wow. Betul itu, Vio. Kenapa seperti itu? Karena latar belakang itu memuat 2 hal penting. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan akan curiosity kita ya. Iya. Semua problem itu kan karena adanya rasa ingin tahu. Nah, rasa penasaran gitu loh. Ada masalah tertentu yang membuat kita tertarik untuk kita join ke dalamnya lebih dalam. Nah, pertama adalah why. Why itu adalah mengapa. Mengapa sebuah fenomena itu bisa terjadi, itu penting kita cari tahu. Kemudian yang kedua itu tentang how. Kalau kita sudah tahu mengapa, maka selanjutnya apa? Bagaimana? Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan atau mengatasi fenomena yang terjadi tersebut? Karena memang karya ilmiah itu kan tujuannya mengatasi masalahnya. Tapi di sini pentingnya, Vio, jangan cari masalah. Nah, Itu betul. benar-benar ditekanin banget sama Miss, sama Ibu waktu di kelas. Iya, betul. Karena kecenderungan mahasiswa itu seperti itu. Kadang-kadang nggak ada masalah, dipaksakannya untuk Iya. ada masalah gitu loh. Padahal kita perlu tahu bahwa masalah itu perlu ada background di belakangnya gitu. Nah, background inilah yang jadi satu poin penting tadi. Nah, untuk bisa kita menulis latar belakang, background penelitian dengan baik itu ada poinnya. Yang pertama itu dikenal dengan yang namanya piramida terbalik. Oh iya, piramida terbalik. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Nah, piramida terbalik itu kita menggambarkan bahwa sebuah penelitian kita itu di backgroundnya, di latar belakangnya itu dari umum turun jadi khusus atau spesifik. Jadi kita pada saat di atas itu kita menjelaskan fenomena yang bersifat umum, Vio. Tapi umumnya di sini dibatasi juga. Jangan terlalu lebar kemana-mana. Jadi fokus penelitian itu perlu, ya. Kemudian semakin ke bawah kita bisa menemukan gap nanti. Kita masukkan penelitian terdahulunya. Di sana kita menemukan posisi kita di mana. Kemudian di bawah lagi baru kita menawarkan solusi. Baru saja mengerjakan tugas seperti itu, Miss. Ya itu perlunya ya. Jadi kita perlu
membreakdown dari yang umum masuk, dia umum ini boleh dari data-data real ya, dari fenomena yang ada di lapangan itu boleh. Kemudian yang kedua kita masukkan kajian atau penelitian terdahulu, ini yang penting juga. Kemudian terakhir baru kita masukkan di mana posisi penelitian kita dan bagaimana solusi yang kita tawarkan. Dengan seperti itu tuh orang baca background kita aja udah cukup tuh. Iya, udah tertarik gitu ya. Betul, karena itu pentingnya background di sana. Karena sebagai tolok ukur, ini penelitian perlu nggak? Ini penelitian penting nggak? Nah, itu di sana poinnya. Nah, mengenai latar belakang tadi juga ada Ibu mention mengenai kajian teori itu Bu ya. Nah, mungkin tadi setelah dijelaskan oleh Ibu, setelah latar belakang itu tersusun dengan kuat, dengan benar, nah langkah berikutnya itu memperkuat dasar keilmuan penelitian itu sendiri. Nah, kira-kira apa aja tuh Bu yang harus dipaparkan dalam kajian teori agar penelitian kita memiliki dasar yang kuat? Oke, terima kasih Vio. Jadi kita emang bab selanjutnya ya, chapter selanjutnya setelah kita menyampaikan background, salah satu yang penting itu adalah kajian teori. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa yang lemahnya di sini, apalagi sekarang ya, dengan bantuan AI, kemudian dengan berbagai aplikasi yang ya bisa dibilang memudahkan gitu ya untuk kinerja mahasiswa, tapi mereka harus paham dulu gitu. Iya. Ini yang saya sering sampaikan di kelas gitu ya, bahwa semua tools yang tersedia itu kan hanya sekedar alat. Iya, gitu. sekedar alat. Tapi yang tahu arahnya kemana, apa yang kita cari dan apa yang kita ingin ungkapkan itu ya kita sendiri gitu ya. Jadi untuk teori ini kebanyakan nih mahasiswa itu ambil sana ambil sini digabung semua gitu ya. Mereka sendiri nggak paham untuk apa sih teori ini disusun gitu loh. Padahal teori ini salah satu penentu dan dasar dari penelitian kita, Vio. Jadi kenapa kita perlu menggunakan teori? Yang pertama ya, penelitian kita penelitian yang berdasar ilmiah gitu. Iya. Kalau Harus kita ada sumbernya. kalau kita menggunakan penelitian yang misalnya untuk karya yang misalnya bersifat novel, fiksi, enggak perlu Imajinasi teori. aja itu. Tapi kalau bersifat ilmiah, itu teori itu pegang peranan penting sekali. Karena di sana kita bisa mengambil tolok ukur. Oh, kita bicara tentang misalnya learning, ya, tentang pembelajaran. Kita harus mengambil fokus di learningnya itu. Penelitian kita menjadi bagian di mana di learning itu. Jadi nanti mereka ini ada benang merahnya, Vio. Kalau mahasiswa itu sudah paham dari background sampai dengan akhir, itu nanti dia akan terbentuk sebuah benang merah gitu. Jadi penelitiannya nggak akan ada yang lompat-lompat, penulisan laporannya pun pasti akan lebih smooth. Iya, sudah ada tolak ukurnya juga. Iya. Ya. Jadi teori di sini digunakan. Di mana sih saya mulai? Saya mulai dari teori pembelajaran. Ya, namanya grand teori itu teori yang paling bersifat umum. Jadi teori itu dibagi menjadi 3. Ada grand teori, middle teori, sama applied teori ya. Jadi untuk yang grand teori ini teori yang sangat umum sekali, yang paling besar, paling induk gitu ya. Kemudian yang middle ini yang dia biasanya yang dikhususkan. Jadi misalnya learning tadi tentang apa? Fasilitas belajar, misalnya sumber belajar atau gurunya mungkin. Nah, itu masuknya di middle. Oh, di middle. Tapi kalau sudah ke applied berarti udah diterapkan teorinya, itu nanti masuk lagi dia misalnya ke minat, motivasi dan seterusnya. Jadi yang benar-benar kita gunakan yang mana. Nah, itu. Makanya tapi kalau mahasiswa mungkin masih perlu belajar lagi gitu. Makanya kita ambilnya yang grand teori aja, yang paling tinggi. Paling induk. Nah, nanti di grand teori itu akan muncul posisi penelitian kita, itu yang penting. Oke, jadi gitu ya Bu ya dalam kajian teori. Tapi tadi Bu ada mention mengenai grand teori nih Bu. Nah, selain mengenai grand teori itu apa saja ya Bu ya selain itu? Oke, di chapter 2 ini ya, kalau untuk penulisan karya ilmiah atau laporan penelitian itu yang poin-poin penting aja yang Ibu sampaikan ya, Vio. Itu selain grand teori itu ada hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel. Iya, ini kadang-kadang yang sering kali dilupakan oleh mahasiswa ya. Jadi kalau kita masukkan di kajian teori, kita sudah tahu teori mana yang kita gunakan yang menjadi dasar. Selanjutnya adalah kita mencari hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel. Iya, kita sampaikan misalnya
variabel X1 dengan Y ini ada nggak hubungannya. Iya. Jangan mengada-ngadakan gitu loh. Nah, adanya ini harus berbasis teori tadi gitu ya. Jadi hubungan antar variabel ini tidak hanya menjelaskan bahwa misalnya motivasi belajar itu berpengaruh terhadap hasil belajar, tidak sekedar itu. Tapi ada nggak penelitian terdahulu yang sudah membahas hal itu? Sejauh mana penelitian terdahulu itu membahas? Kemudian di manakah hubungannya? Positifkah, negatifkah, atau ada keduanya? Nah, dari sanalah baru terlihat bahwa memang antara X1 dengan Y-nya, misalnya antara hubungan variabel satu dengan yang lain itu ada. Jadi biar nampak kita kalau ada memang hubungan antara variabel itu. Kemudian yang perlu juga diberi perhatian itu adalah terkait dengan kerangka konseptual. Kerangka konseptual. Wah, sebenarnya sudah pernah mendengar ini, Bu. Ya Jadi itu seperti apa itu? Mungkin beda ini beda panduan, beda pedoman, beda juga ya untuk penulisannya. Cuman ini yang Ibu poin penting-pentingkan saja. Jadi itu salah satunya adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu menggambarkan penelitian kita dari mana awalnya, bagaimana alurnya, dan apa goalsnya gitu ya. Tujuannya kemana? Itu ada di kerangka konseptual. Namanya aja kerangka konseptual. Berarti dia berisi konsep-konsep yang kita bahas dalam penelitian kita. Nah, ini penting ini bagi mahasiswa untuk memahami kerangka konseptual. Karena apa? Kalau Ibu pribadi baca skripsi itu Ibu lihat kerangka konseptualnya dulu. Jadi ini apa yang akan dibahas itu tergambar di kerangka konseptual. Dan itu bisa di ini loh ya, bisa dipatenkan loh Vio. Sebuah karya kerangka konseptual itu bisa menjadi sebuah paten tersendiri. Jadi dia bisa menggambarkan bahwa alurnya misalnya motivasi itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, itu dari kerangka konseptual itu, dan itu sangat penting untuk penelitian. Sangat penting untuk penelitian. Jadi Pekoners jangan malas-malas untuk mencari referensi yang sesuai dengan penelitian kita. Dan juga tadi mungkin sudah membahas juga mengenai kajian teori, Bu. Dan kalau misalnya dasar teori kita sudah kokoh, mungkin tantangan berikutnya itu biasanya ada pada tahap teknis pelaksanaan penelitian. Mungkin Pekoners yang ada di rumah sangat relate dengan hal ini. Nah, maka dari itu langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Monik. Itu apa saja Ibu biasanya masalah-masalah yang muncul dalam menyusun atau teknis pelaksanaan penelitian Ibu? Oke. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi sekali nih ya Vio ya. Ini banyak yang belum paham antara metodologi dengan metode, itu dulu yang utama ya. Jadi metodologi dengan metode itu berbeda sekali, the different things ya. Jadi kalau metodologi, namanya metodologi berarti dia itu ada alurnya. Dari awal sampai akhir itu ada benang merah yang harus kita selesaikan. Tapi kalau metode aja itu berarti bagaimana kita menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, makanya metode itu ada di bab 3. Jadi pertama itu di bab 1 tentang background tadi, alasan dan posisi penelitian kita di mana. Di bab 2 apa yang mendukung penelitian kita. Di bab 3 bagaimana kita menyelesaikan masalah kita tadi. Nah, di situ kadang-kadang mereka fokusnya di sana. Aduh, ini alatnya, toolsnya ini terlalu ribet buat saya nggak sanggup. Kadang-kadang seperti itu ya. Padahal tools yang disediakan dengan berbagai misalnya kayak SPSS, eViews, kemudian SEM dan Smart PLS dan seterusnya itu semua kan cuma alat ya. Sebenarnya tujuan kita untuk apa sih di metode itu? Metode itu untuk memudahkan kita menyelesaikan masalah, dimulai dari menentukan objek penelitiannya siapa, populasi dan sampelnya siapa, pengumpulan datanya bagaimana, analisis data, baru pakai tools itu tadi. Kemudian terakhir indikator penelitian. Jadi jangan sampai kita itu udah melakukan penelitian ternyata indikatornya masih nggak ada. Itu yang jadi harus dipatenkan dari awal ya Bu ya, mengenai harus paham dulu nih bedanya metodologi dan metode. Kalau metodologi itu keseluruhan tadi, Vio, dari background sampai akhir itu metodologi namanya. Tapi kalau metode yang di tengah tadi, yang hanya alatnya yang digunakan untuk menyelesaikan problemnya, itulah metode. Metode penelitian. Berarti kalau udah selesai nih Bu proses yang dilakukan dalam penelitian seperti tahapan penelitian itu, kemudian hasilnya kan akan kita olah menjadi penjelasan yang lebih baik gitu ya. Nah, kira-kira boleh ada Bu untuk dijelaskan kepada Pekoners bagaimana cara menyusun pembahasan yang baik dan sistematis dalam sebuah karya ilmiah? Oke, jadi tadi itu yang bab 1, bab 2, bab 3
itu kan dasar dari sebuah penelitian kita ya. Di sana itu kita bisa menentukan penelitian kita arahnya kemana, baik atau buruk, bisa nggak dikerjakan. Itu yang penting. Kalau kita sudah sampai metode itu kita akan bisa menentukan bisa nggak dikerjakan gitu. Kalau semuanya sudah beres berarti tahap selanjutnya adalah pembahasan atau discuss atau result ya, tergantung dari topiknya. Nah, kalau di pembahasan ini juga ada poin yang penting yang perlu Ibu ingatkan. Ini masukan buat seluruh mahasiswa ya. Jadi perlu ada satu kata, elaborasi. Itu seperti apa, Ibu? Jadi elaborasi itu kita bisa menggabungkan atau melihat dari berbagai sudut pandang menjadi satu pembahasan yang komprehensif. Misalnya ya, kadang anak mahasiswa itu membuat pembahasan itu copy paste aja dia. Jadi dari hasil penelitiannya benar-benar dipindah dia ke pembahasan. Kalau saya yang jadi pembimbing biasanya kalau di pembahasan itu saya coret udah yang kalau keluar angka signifikan sekian dan seterusnya itu nggak ada lagi di pembahasan. Jadi solusinya seperti apa itu? Nah, pembahasan itu harus menggabungkan yang pertama teori. Jangan ditinggalkan. Jadi teori yang ada di bab 2 itu bisa kita simpulkan nanti di pembahasan. Dia mendukung teori kita. Kemudian yang kedua itu penelitian terdahulu. Jadi kita mengkonfirmasi hasil uji penelitian kita tadi mendukung atau tidak dari penelitian yang terdahulu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan hasilnya. Hasilnya boleh disampaikan tapi tidak dalam bentuk angka-angka ya. Jadi sudah hilang itu yang hasil statistik dan seterusnya itu di tidak dalam ada bagian lagi. pembahasan itu. Iya, sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah dalam bentuk deskriptif. Kemudian yang terakhir, yang paling penting menurut Ibu adalah konfirmasi kembali ke lapangan. Konfirmasi lagi. Oh, berarti dia setelah menentukan itu kembali lagi. Iya, kadang-kadang kan penelitian itu kita nyebar kuesioner, kita dapat data, kita analisis selesai dan gitu ya. Padahal ada poin penting yang terlewat di sana. Kita tadi tujuan awal penelitian apa? Menyelesaikan masalah. Oh iya. Sampai akhir kita hanya menyampaikan saja. Oh iya. Hasil penelitian kita begini, positif sekian, berpengaruh sekian dan seterusnya. Masalah tadi gimana? Belum terselesaikan. Nah, jadi disitulah perlunya elaborasi tadi. Jadi masalah kita tersampaikan dengan baik secara deskriptif, kemudian didukung dengan data di lapangan. Mau diterima atau ditolak hipotesis kita nggak peduli di pembahasan itu. Yang ada kita sampaikan fakta. Misal nih, katanya kan motivasi itu bisa meningkatkan hasil belajar. Ternyata penelitian VIO motivasi tidak bisa meningkatkan hasil belajar. Apakah VIO salah? Enggak, VIO enggak salah. Yang perlu VIO lakukan apa? VIO memberikan penjelasan terkait penelitian VIO sendiri. VIO melakukan penelitian di mana, kondisi siswanya gimana, kondisi objek penelitiannya itu bagaimana. Nah, disitulah yang menentukan. Oh, ternyata tidak selamanya loh motivasi belajar itu mempengaruhi. Bisa meningkatkan hasil belajar gitu loh. Di situ malah dapat apa, Vio? Bukan dapat kesalahan tapi dapat insight yang baru. Ternyata motivasi belajar itu tidak selalu meningkatkan hasil belajar. Bisa sebaliknya jika kondisi di lapangannya berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang kurang digali sama mahasiswa. Padahal pada saat dia bisa menggali seperti itu nilainya penelitianmu gitu loh. Jadi jangan hanya fokus alatnya, metodenya, kemudian giliran menyampaikan kalian copy paste saja sampai akhir sampai kesimpulan. Nah, ya betul. Jadi mungkin tadi sudah dibahas juga Bu. Kita bisa lihat bahwa setiap tahap itu ada tantangannya sendiri. Betul. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang masih luput dari pandangan kita sebagai peneliti gitu ya Bu ya. Nah, mungkin apa aja tuh Bu poin penting yang perlu menjadi perhatian bagi seorang peneliti dalam menyusun sebuah karya ilmiah itu sendiri Bu? Oke, ini mungkin poin-poin tambahan ya, poin tambahan di luar dari struktur tadi. Yang pertama itu tentang reference.
Reference. Ya, reference ini kan ada yang mengasumsikan dia sebagai kajian daftar pustaka, ada juga daftar rujukan atau daftar sitasi. Nah, tergantung dari pedoman mana yang kita ikuti gitu ya, Vio. Tapi kalau ibu pribadi, reference itu sangat penting. Makanya di beberapa artikel jurnal atau jurnal ya, itu mensyaratkan minimal sitasi 50 misalnya. 50 ya. Nah, itu kalau kita mendengar itu kayak impossible gitu kan ya, 50 sitasi untuk apa gitu. Dan kecenderungan orang Indonesia itu mengambil-ngambil aja ya. Kecenderungan mahasiswa kita itu begitu. Kita ambil-ambil aja yang sesuai. Padahal sebenarnya reference itu pegang peranan penting, Vio. Yang pertama dia adalah dasar penelitian kita tadi kan. Kemudian yang kedua dia itu bisa memunculkan gap. Dari gap penelitian kita hingga novelty itu bisa terlihat dari mana? Dari penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu sumbernya dari mana? Dari referensi tadi. Artikel tadi ya kan. Kemudian itu juga bisa digunakan untuk memperdalam hasil penelitian kita. Jadi menurut ibu wajar kalau referensi itu mintanya, jurnal itu mintanya 50 gitu. Kenapa? Karena misalnya di latar belakang, di background tadi. Di background itu kita bisa mengutip 10 sampai 15 kutipan. Iya. Untuk dasar aja ya. Untuk dasarnya itu perlu ya. Kita nggak bisa ngomong yang nggak berbasis ilmiah. Nah, itu poin pentingnya. Jadi di background aja bisa 15 misalnya. Di kajian teori lebih banyak lagi dia tuh, bisa sampai 20. Kemudian nanti di metodologinya misalnya nggak terlalu banyak kalau metodologi ya. Misalnya 10 yang kita kutip atau sitasi. Kemudian di bagian pembahasan ini full ini. Iya. Berarti memang dicari lagi referensinya gitu ya, Bu ya. Iya, dia memang poin pentingnya di sana. Jadi di background itu untuk melihat posisi penelitian kita, di kajian teori untuk melihat teori kita, di pembahasan untuk membandingkan dengan hasil penelitian kita. Otomatis berbeda itu hasil artikel yang digunakan pun berbeda karena hasilnya disesuaikan dengan hasil dari artikel itu tadi gitu. Itu makanya pentingnya referensi ya. Jadi jangan cuma dimasukkan aja tapi dia benar-benar disitasi. Jadi kita kutip, kita rujuk baru kita masukkan ke reference gitu ya. Walaupun alatnya banyak ya, toolsnya banyak, ada Mendeley, apa dan seterusnya itu banyak, itu hanya tools. Tapi mahasiswa harus paham dulu gunanya dia untuk apa gitu ya. Kemudian yang kedua nih, yang sering dilupakan juga itu terkait dengan implikasi, View. Implikasi, seperti apa itu, Bu? Ini implikasi ini kadang-kadang nggak ada nih di dalam sebuah laporan jurnal itu kadang-kadang tidak ada dicantumkan terkait dengan implikasi. Implikasi itu mirip dengan manfaat. Oh, manfaat. Iya, mirip dia. Cuman kalau implikasi itu yang bisa diterapkan baik secara praktis maupun teoritis. Kalau praktis dia sesuai dengan hasil penelitian kita tadi di mana, objeknya di mana. Nah, bisa diterapkan di sana nggak? Sejauh mana dia bisa diterapkan? Itu implikasinya. Yang kedua dia teoritis. Teoritis itu teori mana yang kita rujuk tadi? Sumbangannya sejauh apa terhadap teori itu dia implikasinya. Kemudian yang penting lagi nih, Vio, rekomendasi ini untuk future research. Jadi untuk penelitian terdahulu. Kita tadi mau meneliti kan kita lihat penelitian orang dulu. Di penelitian orang itu biasanya di bagian future research-nya, recommendation-nya itu ada penelitian ini meneliti hanya poin ini, poin ini, poin ini. Berarti ada untuk yang peneliti selanjutnya gitu. Saran untuk peneliti selanjutnya, misalnya dia udah ambil poinnya A, B, C, D, E-nya kita ambil. Iya. Kita teliti dia bagian DE-nya. Kemudian kita setelah meneliti DE, memberi saran ke orang berikutnya, FG ini belum diteliti loh. Silahkan lanjutkan penelitian ini. Jadi posisi penelitian kita tuh nyambung terus, Vio. Makanya ini yang mau Ibu katakan juga, penelitian atau teori yang baik adalah teori yang paling akhir atau yang paling baru ya kan. Makanya referensinya juga harus up to date. Tujuannya untuk itu. Teori itu kan diperbarui, diperbaiki, dikembangkan sampai yang terakhir itu adalah kesimpulan dari yang kesimpulan tadi yang bikin kayak gitu itu biasanya, Bu. Iya, sebelum-sebelumnya itu kan sudah terangkum di reference tadi. Makanya salah satu poin pentingnya di sana. Kalau reference kita banyak itu menunjukkan satu, kita sudah baca banyak artikel. Yang kedua, kita sudah menganalisis banyak artikel. Yang ketiga, kita tahu persis posisi kita di mana. Itu yang paling penting. Gitu. Itu mungkin yang bisa poin penting yang perlu ditambahkan. Tapi di luar itu semua, Vio, yang perlu kita berikan juga nih
pengetahuan untuk Pekoners nih kalau lagi menyusun skripsi ya. Itu yang pertama tadi seperti yang awal, manajemen waktu. Manajemen waktu penting banget sih itu. Manajemen waktu itu penting ya. Jadi jangan kita menulis itu di sisa-sisa tenaga dan waktu dan pikiran kita, jangan. Kita menulis itu harus kita berikan dia Waktu tersendiri gitu. kita porsikan lah istilahnya ya, kita sendirikan dia. Jadi memang kita dulukan dia di luar yang lain, karena menulis itu benar-benar menguras waktu dan tenaga ya, dan pikiran. Pikiran itu lebih main daripada tenaga ya. Mungkinnya tenaganya nggak terlalu capek, tapi kalau pikirannya yang dipakai itu beda kita ya. Manajemen waktu itu penting. Kemudian yang terakhir ini motivasi. Dari Motivasi ini boleh dari mana aja ya Vio. Ini Vio ini perlu digali lagi nih motivasinya. Yang paling utama untuk mahasiswa ini dari mana? Apakah dari orang tua? Apakah dari eksternalnya? Nah, dari diri sendiri atau ada eksternal lainnya yang bisa mendukung itu perlu loh. Memang kadang-kadang memang perlu itu Ibu sampaikan bahwa motivasi itu penting gitu ya. Kemudian ini tadi lagi Vio terakhir ya. Karya ilmiah, namanya karya tadi ya, sebuah seni ya. Sebuah seni. Itu tuh harus memang kita sendiri yang buatkan. Referensi yang banyak tadi, kemudian hasil dari penelitian kita tadi, kita ungkapkan dia dalam sebuah artikel atau tulisan. Nah itu kalau kita benar-benar mengikuti yang namanya seni, itu nggak akan perlu yang namanya tes plagiarism, Turnitin, similarity, AI detektor itu sebenarnya nggak perlu ya, emang kita bikin sendiri kan Bu ya. Betul. Jadi walaupun pedomannya itu ada, chapter-chapternya itu pastilah bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, tapi setiap poin penting isinya di dalamnya tuh kita bikin. Nah, tergantung sama kita. Kalau kita benar-benar menghargai setiap tahapannya itu, kita menikmati, kita benar-benar mencurahkan pikiran di sana, Ibu rasa nggak perlu lagi tadi yang similarity test dan seterusnya tadi. Karena apa? Karena kita buatnya memang dari kita sendiri. Memang kalau kita buat sendiri kan nggak mungkin sama ya Vio ya, gitu loh. Jadi itu pentingnya karya yang tanda kutip seni tadi. Jadi kalau kita sudah jujur dari awal, kita menghargainya sebagai sebuah karya kita sendiri, nggak mungkin kita curang gitu ya. Kalau kita sudah jujur, maka setiap prosesnya akan nampak, itu akan terlihat bahwa karya kita itu memang benar-benar fenomenal, dan di sana kita pasti hafal tuh halaman berapa isinya, jadi nggak apa. kesusahan lagi nanti giliran ujian nanti kalian sudah di luar kepala gitu loh. Karena memang dibuat sendiri. Betul, itu kenapa kalau Ibu ngajar di kelas satu bab itu lama waktunya. Karena apa? Karena kita memang harus menentukan paragraf per paragraf, itu hasil karya dari kita sendiri gitu. Walaupun ada basicnya itu dari teori, tapi kan teori itu hanya sebagai dasar gitu. Baik Ibu, berarti untuk dalam mengerjakan skripsi atau karya ilmiah lainnya, itu kita memang harus mengerjakannya sendiri, kembangkan, dan penting sekali untuk membaca referensi yang ada, betul ya Bu ya? Betul, tapi kalau misalnya referensi yang banyak itu apakah menjadi karya ilmiah yang baik Ibu? Biasanya? Bisa menjadi sebuah indikator. Oh, indikator. Iya, indikator ya Vio, bukan berarti dia kalau dilihat referensinya ada 50 lebih ini berarti sudah baik, belum tentu juga. Namanya karya ilmiah kan sudah disampaikan tadi di awal, dia harus ada struktur yang kita ikuti. Kalaupun hasilnya itu berbeda dengan yang lain, itu peneliti tidak bisa disalahkan. Asalkan ya tadi benar-benar melakukan penelitian itu sesuai dengan alurnya, sesuai dengan strukturnya, itu dikatakan bahwa penelitian itu benar dan baik walaupun hasilnya berbeda-beda, justru menjadi masukan atau pengetahuan baru. Itu gunanya penelitian kan, untuk menemukan itu Iya, novelty. Nah jadi kalau kita nggak bisa menemukan sesuatu yang baru, berarti belum penelitiannya itu gitu ya. Apapun hasilnya itu akan memberikan pengetahuan baru dan masukan baru. Makanya didukung sekali dengan referensi yang banyak tadi, supaya kita tahu persis di mana sih penelitian kita. Jadi kita istilahnya melakukan kerja itu udah tahu gitu loh Vio. Kalau misalnya meja ini udah bener, nggak mungkin kita benerin lagi. Nah itu kan ngulang-ngulang kerjaan aja gitu loh. Tapi kalau kita tahu mejanya udah beres, kita tinggal siapin kursinya nih supaya cantik ruang tamunya, ya udah kita bagian kursinya. Kemudian nanti orang lain misalnya mau apa, bagian bunganya atau hiasan yang lain,
sampaikan itu di akhir penelitian Vio. Saya sudah meneliti tentang ini. Ada yang saya temukan seperti ini. Silakan tambahkan di bagian ini. Itu akan menjadi dasar baru bagi peneliti baru, dan itu luar biasa sekali manfaatnya untuk pengetahuan. Jadi sumbangan hasil pemikiran kita itu terrecord gitu loh. Iya. Dan itu sangat berarti. Jadi jangan asal penelitian selesai atau menggugurkan kewajiban gitu, enggak ya, tapi curahkan semua perhatian kalian di situ, hasilkan sebuah karya seni yang fenomenal. Nanti kepuasan itu akan datang ke diri kita sendiri. Kalau kita sendiri puas, insya Allah orang lain akan puas juga. Nah, berarti dari Ibu nih dan Pekoners, kalau kita ingin membuat sebuah karya ilmiah, memang curahkanlah perhatian kita kepada karya ilmiah yang akan kita buat tersebut. Betul. Sebisa mungkin prioritaskan sehingga hasilnya menjadi maksimal dan baik, betul ya Bu ya? Betul sekali. Wah, seru sekali. Dapat insight baru bersama Ibu Menik dan teman-teman Pekoners pasti harus pasti ngerasa mendapatkan ilmu yang daging banget nih Pekoners. Dan Pekoners yang ada di rumah, terutama mahasiswa akhir, ayo kerjakan skripsi itu, jangan biarkan dia tinggal sendirian di rumah karena dia tidak akan selesai dengan sendirinya, betul ya Bu ya? Betul sekali. Nah Ibu, last but not least nih Bu, kita di sini boleh Ibu untuk memberikan beberapa kata-kata atau quotes untuk teman-teman atau Pekoners atau mahasiswa akhir yang membutuhkan motivasi dalam mengerjakan skripsinya Ibu. Oke, terima kasih Vio. Jadi untuk motivasi ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Tadi 2 kata utama yang sudah disampaikan di awal, do it or lose it gitu ya. Jadi kamu bisa nanti benar-benar harus fokus, selesaikan dulu, hasilkan sebuah karya yang menjadi kenang-kenangan terindah di hidupmu, karena itu yang akan dikenang Vio. Kalian kuliah dari semester 1 sampai 8 semester itu yang kalian bawa untuk wisuda adalah skripsi itu. Nah, jadi Pekoners tetap semangat ya. Kalau bisa tidak hanya satu karya ilmiah yang dihasilkan setelah skripsi, Pekoners bisa menghasilkan tesis. Amin, ya Allah, bisa amin. menghasilkan disertasi ya Vio. Jadi masih banyak karya ilmiah yang perlu uluran tangan kalian. Jadi tetap semangat dan tetap belajar. Ibu aja masih terus belajar gitu ya. Iya, memang hobi belajar ya Pak. Ibu bukan berarti lebih maju duluan, kalau maju berarti ada mundurnya ya, tapi karena kita sudah berjuang duluan dan berkembang duluan. Jadi silakan lanjutkan perjuangan dan jangan pernah merasa berat. Berat, tertantang, terbatas dan seterusnya. Nggak ada semua istilah itu, kecuali kita bisa mencari solusi dari setiap masalah, termasuk menyelesaikan tugas akhir atau karya ilmiah. Hasilkan dan kalau bisa dipublishnya di tempat yang baik ya, atau di jurnal internasional. Itu kan jadi kebanggaan tersendiri baik untuk mahasiswanya maupun untuk dosen pembimbingnya gitu Pio. Wah, Pekoners sudah mendapatkan semangat dan insight dari Bu Menik. Masa sih nggak dikerjain skripsinya? Ayo dong untuk semangat lagi dalam mengerjakan karya ilmiah ataupun skripsi, karena dengan hasil karya seni kita yang baik tadi maka akan menjadi sumbangan yang baik bagi negara kita juga gitu ya Bu ya, bagi masa depan. Bagus ya Vio. Nah Ibu, ini benar-benar kita harus berakhir di sini. Sayang sekali Ibu, dan ya kita memang terbatas oleh durasi. Mungkin nanti next stay tune aja, menapa kita bakal ketemu lagi dengan Bu Menik. Masuk kelas Ibu aja. Ya nanti ketemu lagi dengan Bu Menik insyaallah, semoga di lain kesempatan ya Bu ya. Amin amin. Nah mungkin di sini terakhir kita ada tagline nih Bu. Oke. Tagline dari podcast Pendidikan Ekonomi itu punya tagline tersendiri, yaitu namanya kalau aku bilang podcast Pendidikan Ekonomi, kita bisa bareng-bareng jawabnya, the more you know, The more you know, the more you grow. the more you grow. The more you know, the more you grow. Oke Bu. Ya. Oke, kita mulai saja ya Bu ya. Yes. Oke, podcast, tetap saksikan kita di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Dan Pekoners jangan lupa untuk terus saksikan kita di YouTube, Spotify, dan Instagram di sini. Dan juga jangan lupa untuk terus pantengin kita, update terbaru kita, dan jangan lupa untuk aktifin lonceng dan subscribe, karena sayang banget kalau bakal ketinggalan benefit dan informasi dan ilmu terbaru dari narasumber kita berikutnya. Untuk itu aku Vio pamit dan Saya Bu Menik Kurniasiwi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.